Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novita Ramadhani dengan NIM 212101030048. Saya dari kelas C2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pohon keputusan. Baik, jadi pohon keputusan, apa sih itu pohon keputusan? Nah, menurut Siswanto, pohon keputusan itu adalah sering disebut dengan decision tree, yakni model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Nah, visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktur, bertahap, dan rasional. Nah, pembuatan keputusan berarti memilih alternatif-alternatif yang telah tersedia. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pohon keputusan atau decision tree itu adalah suatu alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada, yang mana dilakukan secara terstruktur, bertahap, dan rasional. Nah, selanjutnya konsep dari pohon keputusan. Nah, konsep dari pohon keputusan ini adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Nah, manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan ini adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, untuk selanjutnya yakni model pohon keputusan. Nah, jadi decision tree itu merupakan suatu metode klarifikasi yang menggunakan struktur pohon. Nah, di mana setiap node mempresentasikan atribut dan cabangnya. Dan cabangnya mempresentasikan nilai dari atribut. Sedangkan daunnya digunakan untuk merepresentasikan kelas. Nah, node teratas dari decision tree ini disebut dengan root. Model pohon keputusan merupakan suatu diagram yang cukup sederhana yang menunjukkan suatu proses untuk merinci masalah-masalah yang dihadapinya ke dalam komponen-komponen. Nah, kemudian dibuatkan alternatif-alternatif pemecahan beserta konsekuensi masing-masing. Nah, dengan demikian maka pemimpin tinggal memilih alternatif mana yang sekiranya lebih tepat untuk dijadikan keputusan. Baik, selanjutnya di sini ada 3 node antara lain, yakni yang pertama adalah akar. Nah, akar merupakan node teratas. Pada node ini tidak ada input dan output. Selanjutnya yang kedua adalah internal node. Internal node merupakan node percabangan. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Selanjutnya adalah daun. Daun merupakan akhir node atau terminal node. Pada node ini hanya terdapat satu input dan tidak mempunyai output, ya, atau simpul terminal. Baik, untuk poin selanjutnya yakni di sini ada komponen-komponen pohon keputusan. Nah, menurut Welch ada 4 komponen dari pohon keputusan, yakni yang pertama simpul keputusan, yang kedua simpul kesempatan, yang ketiga hasil dari kombinasi, dan yang keempat adalah kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Nah, sedangkan menurut Rahmat Resmianto, komponen utama dalam diagram pohon keputusan itu meliputi simpul-simpul dan cabang-cabang. Nah, adapun simpul dibedakan menjadi 3, yakni simpul keputusan atau kotak, yang kedua yakni simpul peluang atau kesempatan yakni lingkaran, dan yang ketiga adalah simpul terminal atau bulat. Untuk yang selanjutnya yakni ada bagaimana prosedur dan diagram pohon keputusan. Nah, pada umumnya decision tree melakukan strategi pencarian secara top down untuk solusinya. Pada proses mengklarifikasi data yang tidak diketahui, nilai atribut akan diuji dengan cara melacak jalur dari node akar atau root.
Nah, sampai node akhir atau daun, dan kemudian akan diprediksi kelas yang dimiliki oleh suatu data baru tertentu. Nah, sebuah model keputusan terdiri dari sekumpulan aturan untuk membagi jumlah populasi-populasi yang heterogen menjadi lebih kecil atau homogen, dengan memperhatikan pada variabel tujuannya. Nah, variabel tujuan biasanya dikelompokkan dengan pasti, dan model pohon keputusan lebih mengarah pada perhitungan probabilitas dari tiap-tiap record terhadap dengan memperhatikan pada variabel tujuannya. Nah, selanjutnya variabel tujuan. Variabel tujuan biasanya dikelompokkan dengan pasti, dan model pohon keputusan lebih mengarah pada perhitungan probabilitas dari tiap-tiap record terhadap kategori-kategori tersebut, atau untuk mengklasifikasikan record dengan mengelompokkannya dalam satu kelas. Nah, pohon keputusan juga dapat digunakan untuk mengestimasi nilai dari variabel kontinu, merupakan meskipun ada beberapa teknik yang lebih sesuai dengan kasus ini. Nah, data dalam proses keputusan biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel dengan atribut dan record. Atribut menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan pohon keputusan. Misalkan, untuk menentukan main tenis, kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur. Nah, salah satu atribut merupakan atribut yang menyatakan data solusi per item. Data yang disebut target atribut. Atribut memiliki nilai-nilai yang dinamakan dengan instance. Misalkan, atribut cuaca mempunyai intens berupa cahaya, berupa cerah, berawan, dan hujan. Nah, proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Baik, selanjutnya yakni di sini ada pembentukan pohon keputusan. Nah, pembentukan pohon keputusan terdiri dari beberapa prosedur. Yang pertama yakni konstruksi pohon diawali dengan pembentukan akar atau terletak paling atas. Nah, kemudian data dibagi berdasarkan atribut-atribut yang cocok untuk dijadikan daun. Yang kedua yakni pemangkasan pohon atau tree pruning, yaitu mengidentifikasikan dan membuang cabang yang tidak diperlukan pada pohon yang telah terbentuk. Selanjutnya yang ketiga yakni pembentukan aturan keputusan, yaitu membuat aturan keputusan dari pohon yang telah dibentuk. Nah, aturan tersebut dapat dalam bentuk if then diturunkan dari pohon keputusan dengan melakukan penelusuran dari akar sampai ke daun. Baik, itu saja dari saya presentasi tentang pohon keputusan. Untuk selebihnya mungkin bisa dipelajari lebih lanjut, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata, perilaku, maupun dari apa yang telah saya presentasikan. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.